Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Habib Alwi bin Ahmad Basin. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa 1. Al-Habib Alwi bin Ahmad Basin dilahirkan pada bulan Muharram 1326 Hijriah atau Maret tahun 908 Masehi. Ayah beliau bernama Habib Ahmad bin Muhammad Basin sedang ibunya bernama Syarifah Sifa binti Abdurrahman. 2. Sejak kecil beliau dididik dalam keluarga Islami. Pendidikan pertamanya di Arabian School di samping belajar kepada ayah dan paman beliau Habib Ali bin Muhammad Basin. 3. Dalam menuntut ilmu maka Habib Balwi bersungguh-sungguh dan tidak pernah merasa puas. Banyak ulama yang tercatat sebagai guru beliau antara lain Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf, Syekh Abu Bakar bin Hasan Basyaib, Kiai Haji Abdullah Azhari Kiai Pedatuan dan Habib Hussein bin Abu Bakar Syekh Abu Bakar. Lalu sejak berusia 15 tahun Habib Alwi telah diizinkan oleh guru-gurunya untuk mengajar. Sistem pengajaran yang beliau terapkan kebanyakan berupa diskusi dan praktik terutama dalam hal fikih. 4. Tidak berhenti sampai di situ pendidikan Habib Alwi terus berlanjut hingga beliau banyak mendapatkan ijazah dari berbagai Habib yang terkenal. Di antaranya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Habib Salim bin Jindan Jakarta, Habib Soleh bin Musin Al-Hamid Tanggul dan Habib Salim bin Alwi Al-Hirid Makkah. 5. Habib Alwi terkenal sebagai seorang ulama yang tegas dan berani dalam menjalankan amar makruf nahi munkar. Madrasah yang didirikannya pada zaman penjajahan Jepang sempat ditutup karena beliau menentang Jepang untuk menyembah matahari setiap pagi hari. Namun setelah Jepang meninggalkan Indonesia tahun 1945 maka madrasah tersebut beliau buka kembali dan dinamai Madrasah Al-Kautsar terletak di Kampung Munawar 13 Ulu. 6. Kegigihan Habib Alwi dalam berdakwah terlihat tatkala beliau ke pelosok daerah seperti Tanjung Agung dan Talang Padang. Dengan berbekal sampan dan lampu Petromax maka beliau dan beberapa temannya menunggu perahu motor yang lewat untuk mengikatkan ampan pada perahu tersebut, sehingga perjalanan menjadi lebih cepat. Demikian pula ketika mereka akan kembali ke kota. Sesampainya di daerah tersebut, mereka membersihkan musala dan mengajak penduduk untuk salat berjamaah atau menghadiri majelis taklim. 7. Habib Alwi mencurahkan perhatian yang luar biasa kepada kaum muslimin, terutama fakir miskin dan yatim piatu. Hal ini diwujudkan dengan mendirikan panti asuhan Darul Aitam pada tanggal 8 Desember tahun 1971 Masehi tanggal 29 Syawal 1391 Hijriah. Di tanah wakaf Hajir Syukur bin Ahmad Bustam 14 Ulu Palembang yang juga merupakan gagasan gurunya Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Idrus. Selain mendirikan Darul Aitam, beliau juga membangun Madrasah Al-Munawariyah yang terletak di LR Sederhana 13 Ulu. 8. Pada tahun 1395 Hijriah maka Habib Alwi mempelopori kuliah subuh di masjid dan musola. Antara lain yang masih berjalan di Masjid Darul Mutakin 8 Ilir Palembang setiap minggu pagi. Sudah menjadi kebiasaan para Habib untuk melazimkan berziarah kepada para solihin. Demikian pula Habib Alwi sering berziarah ke makam kakeknya Habib Muhammad bin Ahmad Basin di Jebus Pulau Bangka. Konon kakek beliau dengan ilmunya dapat menaklukkan dukun-dukun santet yang terkenal hebat di daerah tersebut. 9. Habib Alwi memiliki persahabatan yang istimewa dengan Habib Ali bin Hussein Al-Etas Bungur. Hal ini terlihat tatkala Habib Ali wafat.
Sebelum wafat beliau berwasiat agar yang memandikan jenazahnya adalah Habib Alwi Basin. Maka dipenuhilah keinginan beliau dengan memberangkatkan Habib Alwi dari Palembang untuk memandikan jenazahnya. Demikian pula semasa hidupnya Habib Ali bin Hussein Al-Etas selalu berpesan kepada jemaah yang hendak pulang atau berziarah ke Palembang, agar memintakan doa kepada Habib Alwi Basin untuk beliau. 10. Pada tahun 1398 Hijriah Habib Alwi menunaikan ibadah haji. Perjalanan dari Jeddah ke Madinah yang biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dengan izin Allah menjadi begitu singkat, sehingga membuat sopir mobil yang ditumpanginya takjub. Saat di Madinah Habib Alwi tidak mau menginap di hotel yang telah disediakan di lantai atas. Bagaimana mungkin aku berada di atas sedangkan Rasulullah berada di bawah? Aku takut tidak mengamalkan akhlak yang telah diajarkan oleh Nabi, katani. Dan sewaktu berziarah ke makam Nabi maka beliau dengan melepas gigi palsunya dan beliau menyatakan tidak menyukai kedustaan seperti halnya gigi palsu itu. Lalu kemudian Habib Alwi meninggal pada waktu fajar hari Selasa tanggal 22 Januari tahun 1985 Masehi. Atau 1 Jumadil Awal 1405 Hijriah. Beliau berwasiat agar kita selalu berpegang teguh pada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan mengikuti jejak langkah salaf as-solihin, para ulama soleh terdahulu. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.